2.500 per jiwa per bulan. Jadi dalam hal ini Pak sebenarnya kenaikan ini ataupun kita katakan sebenarnya penyesuaian iuran ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong mampu, karena untuk biasanya mereka yang tergolong mampu ini yang mengambil kelas perawatan suatu pendaftaran kelas perawatan kelas 1 atau kelas 2. Namun kalau yang untuk kelas 3 tidak mengalami kenaikan. Ya, kami ke Pak Freddy dari anggota DPRD Sumatera Utara Komisi ini. Pak Freddy melihat reaksi-reaksi dari masyarakat masuk dari Sumatera Utara, kita lihat saat mau ada isu-isu kenaikan, banyak reaksi dari peserta BPJS. Bagaimana menurut Pak Freddy? Nah, terima kasih atas pendapatnya yang mau kita berikan ini. Saya sependapat untuk dinaikkan, untuk disesuaikan iuran BPJS itu. Cuma lagi kita mohonkan supaya pelayanan kesehatan itu ditingkatkan kepada masyarakat. Jangan kita ada mau murah, biaya murah, mau kita naikkan, ini reaksi masyarakat sangat besar, dan masyarakat harus juga menyadari bahwa dengan melakukan pelayanan tinggi dari BPJS itu harus disesuaikan preminya. Nah, kalau kita bikin rendah, tentu pelayanan kurang memadai. Tapi kami mintakan kepada penyelenggara semuanya, penyelenggara BPJS ini, agar meningkatkan pelayanan. Kami hanya memintakan dan memohonkan pelayanan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Jangan nanti udah dinaikkan, tapi pelayanan tetap masih seperti sekarang ini. Nah, kalau sudah dinaikkan seperti itu sesuai dengan kajian pemerintah dan peraturan pemerintah yang telah digulirkan, itu harus lebih ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya rasa. Bagaimana menurut Freddy dalam selama ini setelah adanya BPJS Kesehatan ini? Bagaimana menurut Anda pelayanannya? Pelayanan masih kurang prima, kurang baik kepada masyarakat, yang mana masih banyak yang ditolak oleh rumah sakit, kamarnya penuh, alasan seperti itu. Nah, dengan adanya peningkatan seperti ini, maunya jangan ada lagi penolakan kepada peserta-peserta BPJS yang telah memiliki BPJS, harus dilayani dengan prima. Demikian saya. Ya, kami dari lembaga konsumen ini, Pak Paranginain. Ya, Pak Paranginain, selama ini bagaimana Anda melihat, atau mungkin ada pengaduan dari konsumen BPJS ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Tentunya kami dari pihak lembaga perlindungan konsumen tidak jauh berbeda dengan Pak RVD yang mewakili rakyat secara umum. Kami masih sering mendengar, mendapati, mengamati, membaca, dan lain sebagainya, informasinya hal-hal yang menyangkut kualitas jasa pelayanan. Yang kedua, kualitas obat yang diterima. Yang ketiga, mungkin berhubungan dengan jasa langsung yang dirasakan oleh konsumen tentang penolakan-penolakan yang mungkin apabila pengguna jasa BPJS ini mengalami musibah, sakit, dan lain sebagainya. Sering kita dengar kata-kata kamar penuh, sehingga tidak ada solusi yang lain apabila jawabannya seperti itu dari pihak rumah sakit. Tentunya ini kami pikirkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara komunikasi pihak BPJS sebagai penyelenggara dan rumah sakit sebagai mitra BPJS untuk langsung melayani konsumen. Hal ini harusnya tidak boleh terjadi. Ini sebelum terjadi kenaikan tarif. Apalagi setelah terjadi kenaikan tarif. Apa sih kira-kira yang mau dibuat oleh BPJS ini untuk dapat maksimal melayani konsumen? Bagaimana komunikasi pihak BPJS terhadap rumah sakit penyelenggara program BPJS? Apa-apa informasi yang harus didapatkan masyarakat umum untuk bisa mendapat artinya
jasa yang dibayar lebih, apakah mereka juga berhak mendapat jasa pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya? Tentunya ini perlu upaya-upaya sosialisasi baik dari pihak BPJS maupun dari pihak rumah sakit, sehingga masyarakat ini tidak merasa satu sisi kewajibannya harus dipenuhi, tapi pada saat dia ingin menggunakan jasa yang dia bayar per bulan sekian rupiah tadi, dia merasa tidak mendapat hak-haknya. Saya pikir itu yang perlu digarisbawahi. Iya, baik Pak Memeng. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan kita, kami sangat mengharapkan pendengar saudara untuk memberikan saran usul atau ingin berinteraksi dengan para narasumber kami melalui telepon 061 846 3133 061 846 3133 atau melalui SMS 0811 616 943. Kami kembali ke Ibu Dr. Asnila. Ya, bagaimana menurut Ibu Dokter ini dari Pak Efredi maupun dari Pak Parangleng ini? Ya, terima kasih Pak. Memang yang disampaikan itu adalah keluhan yang terbesar yang paling sering kita terima dari peserta kita, bahwa ketika mereka ingin mengakses ke rumah sakit, selalu yang disampaikan rumah sakit adalah kamar penuh. Cuma di sini kita sampaikan lagi bahwa untuk kita di kantor cabang utama Medan yang membawahi 3 kabupaten kota, yaitu Medan sendiri, untuk Binjai dan Langkat, kita itu yang sudah bekerja sama itu ada 55 rumah sakit. Sejak per 1 April kita 55 rumah sakit, di mana sejak 1 April 2016 telah bergabung ke kita, itu adalah Rumah Sakit USU yang di Jalan Dr. Mansur, itu menjadi satu provider kita lagi. Jadi masalah ini terjadi kalau yang kami lihat adalah karena memang animo masyarakat sendiri terhadap rumah sakit provider kita itu adalah sangat besar, terutama untuk rumah sakit favorit. Seperti kalau bisa di sini saya sampaikan, Teguh, Malahaya sudah melakukan upaya yang di sini dinamakan dengan rayonisasi rujukan. Jadi memang kita mengatur untuk rumah sakit favorit tadi, fasilitas kesehatan mana, terutama dalam hal ini adalah fase 1 yang memang dapat secara langsung untuk mengakses ke rumah sakit favorit tadi, supaya tidak terjadi penumpukan tadi. Gitu. Jadi kita memang sudah atur itu Pak. Ditambah lagi kita dibantu dengan sudah keluarnya peraturan gubernur nomor 35 tahun 2013 yang mengatur untuk sistem rujukan berjenjang untuk rayonisasi.